Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Mas Duki Baidowi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Mas Duki Baidowi adalah seorang tokoh yang berkiprah di bidang keagamaan, media, dan politik. Beliau pernah menjadi wartawan, redaktur, pimpinan redaksi, pengurus organisasi besar, serta anggota legislatif. Saat ini beliau menjabat sebagai staf khusus bidang komunikasi dan informasi sekaligus juru bicara Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mas Duki adalah sosok yang dikenal luas di dunia media, organisasi keagamaan, dan politik. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mas Duki lahir pada tanggal 20 bulan Juli tahun 1957 di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Perjalanan kariernya di dunia media dimulai sejak pertengahan tahun 80-an dan terus berkembang hingga beliau masuk ke dunia politik pada awal tahun 2000. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau lahir dan mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Bangkalan dan Pasuruan, Jawa Timur. Pendidikan tingginya ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel di Surabaya. Karir jurnalistiknya ditempa di media nasional di Jakarta. Sementara kiprah politik dan organisasi keagamaannya berlangsung di tingkat nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mas Duki menekuni dunia media dan politik karena ingin berkontribusi dalam penyebaran informasi yang mencerahkan masyarakat, memperjuangkan aspirasi rakyat, serta memperkuat peran organisasi keagamaan dalam pembangunan bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau meniti jalan dari seorang reporter, lalu menjadi redaktur, kemudian menduduki posisi wakil pemimpin redaksi di media nasional. Setelah itu beliau masuk dalam kepengurusan organisasi keagamaan, bergabung dalam dunia politik, hingga dipercaya sebagai wakil rakyat dan staf khusus wakil presiden. Penjelasan panjang dari semua sudut pandang. Mas Duki Baidowi lahir di Kabupaten Bangkalan pada tanggal 20 bulan Juli tahun 1957. Pendidikan dasar beliau jalani di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah. Setelah itu beliau melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah di Pesantren Sidogiri. Lulus dari sana, beliau meneruskan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Pesantren Salafiyah. Kemudian beliau menempuh pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Karir awalnya dimulai di dunia jurnalistik. Pada tahun 1985 sampai 1987 beliau bekerja sebagai reporter di majalah Tempo. Setelah itu beliau menjadi redaktur di majalah Editor dari tahun 1987 sampai tahun 1996. Kariernya terus meningkat ketika beliau dipercaya sebagai wakil pemimpin redaksi majalah Tiras dari tahun 1997 sampai tahun 1999. Setelah menempuh perjalanan panjang di dunia jurnalistik, Mas Duki kemudian terjun ke organisasi besar. Beliau menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak tahun 1999 hingga tahun 2021. Selain itu, Mas Duki juga aktif di dunia politik. Beliau bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Pada periode itu beliau dipercaya sebagai Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi pendidikan, olahraga dan kebudayaan. Seiring perjalanan waktu, Mas Duki dipercaya memegang jabatan strategis lainnya,
beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi di Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Saat ini, beliau juga menjadi staf khusus bidang komunikasi dan informasi sekaligus juru bicara Wakil Presiden Republik Indonesia. Nilai positif dan pelajaran hidup. Dari perjalanan hidup Mas Duki Baidowi dapat diambil pelajaran penting bahwa kesungguhan dan konsistensi dalam menekuni profesi dapat membuka jalan untuk peran yang lebih luas. Beliau memulai karir dari bawah sebagai wartawan lapangan, lalu naik menjadi pemimpin di media, kemudian masuk ke dalam organisasi besar, dan akhirnya menjadi tokoh politik nasional. Pelajaran lainnya adalah bahwa seseorang dapat memberikan manfaat besar kepada masyarakat melalui berbagai jalur. Dunia media, organisasi, maupun politik bisa menjadi wadah untuk mengabdi. Nilai positif yang dapat diteladani adalah kerja keras, ketekunan, serta komitmen untuk mengabdi kepada bangsa dan masyarakat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut
tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.